Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyrunia. Saya dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan membuat tugas biologi dari Bapak K. Irfan, yaitu tugas membuat video bermateri metabolisme dan katabolisme. Yang kedua genetik, yang ketiga persilangan, dan yang terakhir pembelahan sel. Oke, stay tune. Halo guys, di sini aku mau jelasin mengenai metabolisme. Nah, metabolisme merupakan reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tahu nggak reaksi kimia yang di dalam tubuh kita itu apa? Dibantu oleh apa? Dibantu oleh enzim. Nah, enzim itu merupakan protein katalis. Di mana protein katalis itu adalah memiliki sifat di mana mempunyai reaksi tanpa bereaksi. Nah, lanjut. Enzim. Ngomong-ngomong mengenai enzim, itu dia memiliki pengaruh. Yang mempengaruhi enzim itu ada 3. Yang pertama ada pH, yang kedua suhu, dan yang ketiga ada konsentrasi enzim. Nah, sifat enzim itu juga ada 3. Bersifat sebagai biokatalisator. Yang kedua bekerja secara spesifik, dan yang terakhir bekerja secara bolak-balik. Nah, ngomong-ngomong tentang metabolisme ini memiliki jenis-jenis metabolisme. Ya. Oke. Perihal jenis-jenis metabolisme. Nah, jenis-jenis metabolisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Nah, katabolisme itu apa sih? Jadi, katabolisme merupakan suatu pemecahan molekul di mana molekul kompleks menjadi sederhana atau degradasi. Yang kedua, anabolisme merupakan pembentukan molekul kompleks menjadi dari molekul sederhana yang namanya sintesis. Nah, yang pertama katabolisme pemecahan, yang kedua anabolisme pembentukan. Nah, ngomong-ngomong tentang katabolisme dan anabolisme ini menjadi 2 lagi, aerob dan anaerob. Nah, apa bedanya aerob sama anaerob? Aerob dan anaerob merupakan suatu jadi aerob itu adalah reaksi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob itu reaksi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, aerob ini memiliki tahapan-tahapan. Ada 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir transfer elektron. Nah, masing-masing tahapan ini memiliki hasilnya yang menjadi energi. Yang pertama, glikolisis ini menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Nah, dekarboksitasi oksidatif atau disingkat DO itu menghasilkan 2 asetil COA, 2 CO2, dan 2 NADH. Dan yang ketiga itu siklus Krebs. Siklus Krebs ini menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2, dan 4 CO2 dan 6 ADH. Nah, terakhir transfer elektron. Transfer elektron itu menghasilkan 38 ATP dan H2O. Nah, tentang anaerob. Selanjutnya tentang anaerob itu dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi etanol alkohol. Oke. Selanjutnya perihal enzim. Enzim kan kita sudah menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi enzim dan sifat enzim. Nah, lanjut mengenai cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, lock and key atau model gembok, dan yang terakhir inducted feed atau tidak sesuai dengan substrat. Oke, cara kerja enzim yang pertama itu lock and key adalah di mana si substratnya itu nyatu. Jadi dia tuh kayak nyambung gitu loh. Dan itu nyambung dan bisa menghasilkan seperti ini. Kalau inductive feed itu tidak sesuai dengan substrat. Bentuknya apa?
Dan yang satunya bentuknya apa? Jadi dia tidak bisa menyatu. Kalau ini kan bisa menyatu, ya ini tidak bisa menyatu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita membahas mengenai katabolisme, kita lanjut membahas mengenai anabolisme. Nah, yang sudah aku bilang mengenai anabolisme adalah pembentukan apa tuh? Oke. Pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Yes. Nah, anabolisme ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis itu merupakan proses pembentukan makanan oleh tanaman dengan bantuan cahaya, karena fotosintesis itu adalah cahaya, fotosintesis cahaya. Kalau misalkan kemosintesis itu adalah proses pembentukan makanan oleh tanaman dengan bantuan zat kimia, yaitu kemosintesis, zat kimia. Oke guys, jadi kesimpulannya dari materi metabolisme dan katabolisme adalah metabolisme merupakan reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita, dimana untuk mempertahankan hidup kita. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu pemecah, kalau anabolisme itu pembentuk. Dimana kesimpulannya keduanya merupakan hal-hal penting agar tubuh kita bisa dapat energi gitu loh teman-teman. Kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan katabolisme itu yang tadi aku jelasin, atau kayak misalkan recessive cell, dimana glukosa diuraikan menjadi energi berupa ATP yang digunakan tubuh untuk beraktivitas. Kalau misalkan anabolisme itu fotosintesis, ya tahu kan teman-teman, fotosintesis itu apa? Dimana tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa yang lebih sederhana untuk energi cahaya mataharinya, gitu teman-teman. Oke, lanjut materi selanjutnya, yaitu genetika. Nah, ada yang tahu nggak genetika itu apa? Jadi, genetika adalah suatu pewarisan sifat. Jadi, tahu nggak pewarisan sifat itu yang kayak kita sebagai anak pasti mirip sama orang tua kita. Kita mirip mukanya, matanya, hidungnya. Nah, kayak misalkan Aisyah, matanya mirip ayah, hidung Aisyah mirip mama, kayak gitu guys. Nah, lanjut ya. Tentang genetika itu berada di dalam sel, yaitu lebih tepatnya di ruang inti sel. Nah, ruang inti sel ini ada X nih. X ini adalah suatu kromosom. Nah, kromosom itu apa? Kromosom itu adalah DNA yang terpadatkan. DNA yang terpadatkan yaitu dari untayan-untayan. Di situ sebenarnya ada untayan-untayan gitu loh, kayak kayak gini deh, untayan-untayan yang dimana untayan tersebut namanya DNA. Nah, DNA itu adalah suatu rantai polinukleotida. Oke teman-teman, jadi purin dan pirimidin ini ada di dalam DNA, yaitu untayan-untayan ini selalu tersusun. Yang pertama, purin itu selalu tersusun dengan timin nih. Selalu tersusun dengan timin. Nah, guanin selalu tersusun dengan sitosin. Yang teman-teman lihat, dari saat teman-teman lihat. Nah, dari situlah terbentuk untayan-untayan dan yang dinamakan kromosom. Seperti itu. Oke, selain DNA, kita juga mempunyai RNA. Bedanya apa sih DNA sama RNA? Nah, DNA itu kan untayannya double ya, kayak berpasangan. Nah, kalau RNA dia tuh kayak single gitu, dia sendirian. Nah, RNA itu adalah ribonucleic acid. Nah, RNA itu untayannya kan di sini kalau DNA itu ada timin. Kalau RNA itu nggak boleh ada timin guys, diganti sama urasil. Jadi A berpasangan dengan U, bukan berpasangan dengan
itu guys. Oke, lanjut mengenai genetik. Kan yang seperti kita tahu, genetik adalah suatu cabang biologi yang mempelajari tentang gen, pewarisan sifat, dan variasi makhluk hidup. Oke, di situ gen sendiri itu merupakan pembawa informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom dan menentukan sifat suatu individu seperti warna rambut, warna mata, dan bentuk daun misalkan di tumbuhan ya. Nah, di dalam genetika itu kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama, genotip, fenotip, dan alal. Nah, genotip itu susunan gen yang dimiliki oleh individu. Kalau misalkan fenotip itu sifat yang tampak dari luar hasil dari genotip dan pengaruh lingkungan. Kalau alel itu pasangan gen yang mengatur sifat tertentu. Jadi genetika itu menjelaskan mengenai bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke anak melalui mekanisme pewarisan yang menjadi dasar teori Mendel tentang hereditas itu sendiri. Gitu teman-teman. Halo teman-teman, jadi kita mau lanjutin materi yang ketiga, yaitu hereditas atau pewarisan sifat. Nah, biasanya yang kita sebut adalah persilangan, di mana hereditas atau pewarisan sifat atau yang biasa kita sebut persilangan merupakan proses sifat-sifat dari induknya menurunkan kepada keturunannya. Ya, yang tadi Aisyah sebut di materi yang kedua, yaitu yang genetik itu, dimana contohnya Aisyah matanya mirip ayah dan hidung Aisyah mirip dengan mama. Nah, lanjut, pewarisan sifat ini memiliki istilah-istilah. Yang pertama, parental dan filial. Parental itu adalah orang tua atau induknya. Kalau filial itu anak atau keturunannya. Nah, filial ini bisa dibagi-bagi menjadi F1, F2, F3. Nah, itu tergantung dengan keturunannya ada berapa. Nah, lanjut, di pewarisan sifat atau persilangan ini ada gen pembawa sifat, dimana misalkan nih, langsung aja ya contohnya. Misalnya warna bunga gen M besar, gen M kecil. Nah, sebenarnya kita nggak tahu ya M besar M kecil itu maksudnya apa. Jadi setiap yang huruf berkapital itu sifatnya dominan. Kalau huruf yang kecil itu bersifat resesif. Nih, jadi gen M besar atau biasanya Aisyah sebut dengan Ma itu dia bersifat dominan. Nah, dan gen M kecil atau yang biasa Aisyah sebut Mi itu bentuknya disebut juga resesif. Contohnya dengan parental M besar X, M kecil, Mama X Mimi. Nah, dimana kalau disatuin jadi M besar M kecil atau Mami. Ya, jelas 100%-nya di sini tetap dengan dominan. Yang misalkan gini teman-teman, kan merah nih, M besar itu merah, M kecil itu putih. Dimana kalau misalkan kayak gini, ya jadi Mami, dimana dominannya M besar tetap 100% dia berdominan. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, monohibrid dan dihibrid. Oke. Pewarisan sifat ini atau persilangan ini punya dua istilah, ada monohibrid dan dihibrid. Monohibrid itu dimana satu sifat aja. Kalau kayak satu sifat tuh dimana kayak hanya warna bunga doang. Kalau misalkan hibrid itu ada dua jenis, kayak dua sifat, kayak misalkan warna bunga sama bentuk biji gitu teman-teman.
Oke, lanjut mengenai hereditas. Hereditas itu merupakan pewarisan sifat atau yang bisa kita sebut persilangan, di mana proses penurunan sifat dari induk ke keturunannya melalui gen yang terdapat di dalam kromosom. Oke? Jadi gen itu bisa bersifat dominan dan resesif. Di mana dominan itu biasanya hurufnya berkapital. Kalau misalkan resesif itu hurufnya kecil. Gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti jika bunga merah murni mama yang tadi aku jelasin disilangkan dengan bunga putih, bunga merah dan bunga putih, ya jelas dominannya bunga merah, kayak gitu teman-teman. Jadi hereditas itu seperti hukum Mendel 2, kayak yang menyatakan bahwa pewarisan satu sifat tidak dipengaruhi oleh sifat lainnya. Oke guys, jadi materi yang terakhir adalah pembelahan sel. Nah, pembelahan sel, tahu gak sih teman-teman pembelahan sel itu kayak gimana? Jadi pembelahan sel itu dimana kayak bukti nyatanya adalah misalkan tangan kita tuh luka, kayak seret gitu, itu luka tuh. Nah, terus kan beberapa lama kemudian dia kan awalnya kayak robek gitu. Nah, terus beberapa minggu kemudian dia menutup lagi, walaupun gak sempurna. Dia itu adalah bukti nyata pembelahan sel. Oke, pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Ada pembelahan satu, pembelahan dua. Nah, terus sebelum pembelahan itu ada yang namanya siklus sel, yaitu interfase. Nah, interfase itu adalah dimana fase pertumbuhan sel. Jadi interfase itu dimana proses pertumbuhan sel yang awalnya jadi intinya dari interfase itu adalah kayak pematangan sel, dimana untuk menuju pembelahan sel seperti itu. Nah, pembelahan sel ini memiliki dua jenis. Yang pertama amitosis, yang kedua mitosis. Nah, amitosis itu merupakan pembelahan langsung. Nah, biasanya amitosis ini enggak dengan manusia, biasanya dia sama bakteri. Bukan biasanya, memang kita kan bukan bakteri ya, jadi nggak mungkin kita pakai pembelahan langsung amitosis. Nah, biasanya manusia itu pakai mitosis, yaitu pembelahan tak langsung, dimana melalui mitosis ini melalui tahapan-tahapan. Yang pertama ada 4: profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, oke, jadi mitosis ini kan memiliki tahapan-tahapan. Nah, kalau misalnya mitosis itu nggak melalui tahapan-tahapan, kalau mitosis itu melalui tahapan. Nah, tahapan ini kan ada 4: profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, profase ini kalau mau kita ke tahapan ini harus melalui interfase, dan itu dan ya pokoknya profase ini seperti ini. Jadi penebalan materi genetik. Nah, terus penebalan itu membentuk kromosom, teman-teman. Terus dan ada namanya sentriol. Nah, sentriol itu sebenarnya awalnya satu, terus dia membelah jadi dua, yaitu ada sentriol itu adalah bagian sel yang berperan dalam pembelahan sel. Nah, lanjut ada metafase. Metafase adalah Nah, lanjut metafase. Metafase adalah kromosom-kromosom. Ini kromosom-kromosom yang udah berada di tengah dan dipakai oleh sentriol. Ya, pokoknya seperti itu. Dan yang terakhir anafase. Dia ada 3 anafase. Nah, anafase itu jadi kayak sentriol itu kayak ditarik gitu guys, dibelah jadi 2. Nah, lanjut yang terakhir ada telofase. Jadi terakhir telofase itu adalah kan anafase udah membelah nih. Nah, itu dia hasilnya dari dari sel-sel tersebut. Itu dia mengenai pembelahan sel. Dan yang terakhir mengenai pembelahan sel, di mana proses terbentuknya 2 atau lebih sel baru dari satu sel induk. Oke?
dimana tujuannya itu untuk pertumbuhan atau perbaikan jaringan dan reproduksi. Nah, ada 2 jenis pembelahan sel utama, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, mitosis itu kan terjadi dan menghasilkan 2 sel anak identik dan dengan induknya, yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, mitosis ini juga terdiri dari 4 tahap. Yang pertama profase, terus metafase, anafase, dan telofase. Kalau misalkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau gamet dan menghasilkan 4 sel anak yang berbeda dari induknya dengan jumlah kromosom setengahnya dan dari sel induk. Nah, pembelahan ini penting dalam proses pembentukan sperma dan ovum agar jumlah kromosom makhluk hidup tetap stabil dari generasi ke generasi. Gitu teman-teman. Jadi, kesimpulan dari 4 materi tersebut. Yang pertama, metabolisme itu kan untuk menjaga kelangsungan hidup dengan reaksi kimia di dalam tubuh kita. Kalau misalkan genetik itu mempelajari gen dan pewarisan sifat. Kalau misalkan hereditas itu menjelaskan bagaimana sifat diturunkan dari induk ke anaknya. Kalau misalkan pembelahan sel itu memungkinkan makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Gitu teman-teman. Wait a minute. Who are you? Sekian dari saya, penjelasan sedikit mengenai 4 materi tersebut. Saya harap dapat diterima dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan, saya pun masih belajar. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.